Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak. Siang, Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat. Ada yang lagi sedih? Atau kecewa atau marah? Lapar Bu. Oh lapar. Oke, nanti habis ini kita makan ya. Iya, itu terakhir ya. Insya Allah. Sebelum kita mulai konseling ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin? Ketuanya. Boleh. Sebelum dimulai, baik kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya ibu kan belum terlalu hafal ya sama kalian. Boleh kenalan dulu? Boleh? Dari mulai siapa nih? Dari saya boleh. Oke. Nama saya nama lengkap Muhammad Rizal Selamat. Panggilannya Rizal. Iya. Biasa kalau panggilan di kampus itu ada kata tambahan Mas Rizal. Riza, kelas berapa Kak Riza? Kelas Kelas berapa? Ya, kelas berapa? kelas 12. Kelas 12. Yang sampingnya boleh dilanjut? Nama saya Haji Mahendra Bu, dari kelas 12 IPA 1. Oh, 12 IPA 1. Dipanggilnya apa? Dipanggilnya Hendra. 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 Ini kata yang di sini? Kalau aku namanya Labiba, dipanggilnya Diba. Sama dari kelas 12 sama Mas Rizal. Oke, ini satu kelas ya. Kalau yang terakhir siapa? Nama saya Tuslihat Rahmaniyah, dipanggilnya Liha. Oke, dari kelas? Kelas 12 IPS. Tadi ibu ulang dulu ya, barangkali ibu lupa. Ini Kak Rizal, ini Kak Hendra, ini Kak Biba, Labiba, ini Kak siapa? Liha. Oke. Sebelum kita mulai, ibu mau ini dulu ya, minta kerjasamanya, terus ibu minta waktunya. Kira-kira kalian bersedia tidak untuk mengikuti konseling kali ini? Insya Allah bersedia, Ibu. Insya Allah bersedia ya. Kalian maunya berapa menit nih? Kita sepakati aja. 20 menit. Oke. Setuju 20 menit? 7. Ya, paling nanti antara 20 sampai 30 menit ya. Oke. Udah siap? Siap-siap. Oke. Di sini siapa? Kan kalian datang ke ibu tuh pasti ada yang sudah memiliki permasalahan. Permasalahan tuh bukan yang kayak gimana ya. Coba menurut kalian permasalahan itu apa? Coba Kak Rizal. Permasalahan suatu keadaan yang membuat suasana hati. Oh gitu. Ada yang mau berpendapat lagi? Sultan. Oh, kesulitan. Gak apa-apa, soalnya dilantangin aja ibu. Di sini kita sharing aja ya, gitu. Jangan malu, jangan takut gitu. Di sini kita berbagi cerita, kita berbagi pengalaman gitu. Siapa tahu misalkan Kak Rizal mempunyai permasalahan, nanti Kak Liha bisa membantunya seperti itu ya. Jadi jangan malu-malu, jangan takut-takut. Ada lagi yang mau berpendapat tadi tentang permasalahan itu? Bingung. Bingung. Iya. Saya rasa bingung. Oke. Sekarang nanti kalian ungkapin aja apa yang sedang kalian alami. Terserah kalian punya masalah dari belajar atau karir. Ibu, saya punya masalah dari pribadi saya nih Bu, gitu. Saya kurang bergaul, gitu. Boleh. Keluarga juga boleh. Pokoknya apa aja. Ya, kalian di sini jangan takut. Di sini kan ibu sudah membentuk kelompok nih, ya. Yang namanya konseling itu ada asas-asasnya. Ada 12 asas, tapi yang di sini yang ibu akan jelaskan itu ada 2. Ya, contohnya. Ada asas kerahasiaan dan asas keterbukaan. Jadi keterbukaan itu apa sih, Bu? Jadi ibu di sini terbuka sama kalian juga terbuka sama kelompok ini. Asas kerahasiaan itu ketika ibu tahu permasalahan Kalabibah, ibu nggak mungkin ngasih tahu anak-anak yang lain, atau ibu nggak mungkin ngasih tahu guru-guru yang lain. Cukup permasalahan ini kita yang tahu cuma kelompok ini. Oke? Iya, cuma berlima, kalian dan ibu. Paham? Oke. Siapa dulu yang mau mengungkapkan permasalahannya?
aku dulu. Boleh. Kalau aku lagi bingung nih Bu, karena udah kelas 12 ya. Iya. Nah, bingungnya tuh pengen kuliah, Mm-mm. tapi kayak tadi itu pengen di kedokteran, tapi pengen di pendidikan juga, pengen jadi dokter nggak pengen jadi guru juga. Cuman kalau jadi dokter kayak ngerasa takut gitu, takutnya dalam artian apa ya, takut nggak bisa ngimbangin gitu. Oh, kan bisa. Terus siapa lagi yang mau hafal? Ya. Kalau aku sih ini emang sering terjadi Bu, maksudnya udah dari kelas 10, bahkan dari sebelumnya Bu. Jadi aku tuh suka nunda-nunda tugas. Tugas, ya. Jadi aku tuh selalu ngerjain tugas mepet deadline Bu, nggak bisa kalau nggak. Jadi aku selalu kayak gitu, nggak tahu kenapa ya. Jadi males Ya aja pokoknya gitu. intinya misalkan deadline-nya besok, terus kamu nanti malamnya ngerjain. Iya, Oke, gitu, Bu. oke. Siapa lagi? Saya Bu, Ya, gimana Kak Hendra? saya tuh kadang suka untuk bergaul sama teman-teman tuh Bu. Mm-mm. Jadi kalau saya bergaul tuh teman-teman saya tuh kadang ngejauhin saya gitu. Oke. Seperti itu Bu. Jadi teman-teman kamu menjauhi kamu ketika kamu Saya ikut. nggak asik gitu Bu berteman sama saya tuh gitu. Oh, oke oke oke. Yang Saya, terakhir Bu. Kak Rizal. Mungkin saya agak beda kok permasalahannya. Hmm. Ini masalah percintaan Bu. Oh boleh. Jadi terkadang tuh banyak perempuan yang disukai, Hmm. tapi untuk mengungkapnya itu memang sulit gitu. Oke. Terkadang ketika mau diungkapkan itu udah ngasih kode menjauh duluan, dan sering terjadi seperti itu. Yang ngejauh itu berarti yang perempuannya. Perempuannya gitu, seperti itu Bu. Itu yang menjadikan sekolahnya kurang semangat gitu. Jadi Serasa hidup pun udah tidak berarti gitu. oh gitu. Tadi kalian sudah mendengarkan ceritanya masing-masing. Udah. Sekarang Ibu minta kesepakatan. Kira-kira dalam pertemuan kali ini cerita siapa dulu nih yang menurut kalian harus cepat dibahas gitu? Ayo. Menurut Mas Rizal cerita siapa dulu nih yang Cerita saya boleh. kata menurut ini Kak Hendra? Boleh sih cerita Mas Rizal ya. Oh, cerita Mas Rizal. Kalau Biba? Kalau saya Mas Rizal juga menarik, sama Mbak Liha juga menarik karena merasakan juga. Masakan juga. Jadi yang mau kali ini dibahas siapa dulu nih? Ini. Mas Rizal dulu aja. Kaliha bagaimana? Apakah sama pendapat? Bagus Ceritanya juga, Mas Rizal? mengalami juga kadang. Oh. Tapi kalau masalah Kabibah kayaknya lebih menarik karena ini Bu, kita kan sama-sama kelas 12 nih. Nah kita juga sepertinya merasa kebingungan juga nih ke depannya, apakah mau kerja, apakah mau kuliah pun kita nggak Betul. mau, apa Itu juga bingung yang termasuk saya jurusan pikirkan apa juga, Bu. gitu Bu. Jadi Kayaknya. kesepakatannya nih Antara untuk kuliah, nikah gitu ya. Nah Iya, iya iya, itu. kerja. udah ada planning untuk nikah ya? Enggak Belum, sih, Bu. Bu. Belum. Berarti cuma saya Kak sih. Rizal doang ya. Nah, kali ini kan kita itu akan mengadakan pertemuan 4 kali ya. Nah, pertemuan kali ini, pertemuan yang pertama, kira-kira masalah siapa dulu nih yang mau dibahas? Tadi kan Kak Hendra memilih masalah Kak Rizal dulu yang mau dibahas, kalau Biba pun seperti itu. Nah, Kaliha boleh. Jadi nanti next time pertemuan selanjutnya masalah tadi Kak Biba ya. Oke. Jadi masalah saya dulu. Iya. Enggak, Alibu dulu. Masalah Kak Rizal dulu karena tadi sudah kesepakatan bersama, oke? Ya. Iya. Jadi tolong jelaskan lebih rinci tentang permasalahan yang tadi. Jadi gini Bu, saya tuh beberapa kali kan model senang atau ada perasaan suka lah sama seseorang perempuan, baik itu perempuan yang sekelas ataupun yang adik kelas. Tapi terkadang ngerasa kurang pede gitu. Oh, kurang Mau pede. bikin surat, mau di WA, dalam artian mendekatnya agak sulit. Nah, ketika mau mendekat, istilahnya itu tuh ada yang dia tuh ternyata sudah punya pacar, gitu, atau udah kelihatan dia itu istilahnya itu tuh udah nggak membuka ruang dulu lah untuk fokus belajar dan lain-lain. Nah ini kan saya pikir tuh itu mungkin permasalahan pribadi gitu, jadi diri saya sendiri yang salah. Nah, dalam artian saya tuh bagaimana nih menyikapi karakter atau pribadi saya yang seperti ini gitu.
masa sih setiap ada perempuan istilahnya saya suka tapi tertolak terus gitu, kan mas ya. Nah, gitu. Sudah? Udah. Oke. Sementara ini simpulkan dulu. Jadi intinya kamu tuh ada rasa tidak percaya diri, Ya. insecure gitu. Kenapa? Ketika saya menyukai lawan jenisnya tidak menyukai saya kembali seperti itu, malah menjauh. Benar? Enggak juga sih. Atau di ghosting? Tapi karena Perasaan belum kita ya. perasaan. Oh, Sekarang jadi belum- tahan dia belum- dulu. belum berusaha. Oke, oke. Perasaan kan. Iya. Oke, sudah takut duluan Iya, kayak gitu. Coba ya, belum coba. Oh. Kayak gitu tuh. Nah, kira-kira nih dalam permasalahan Kak Rizal tadi, siapa yang mau berpendapat atau yang memberi saran? Mas Riz, sepertinya seperti ini harusnya gini. Sok siapa? Aku deh. Aku Perempuan- ya. perempuan tuh. Oke. Iya, sebagai sama ini ya. Sama iya. perempuan. Oke. Nah, kalau itu kan Mas Rizal kan belum mencoba ya, tapi perasaannya takut gitu, takut ditolak gitu. Nah, kalau menurut saya sih ya harusnya Mas Rizal tuh coba dulu untuk mengungkapkan atau sekedar mendekati lah lewat chat atau via chat atau apalah gitu, menyapa atau yang simpelnya. Jadi Mas Rizal kan belum coba tuh, jadi ya belum tentu cewek itu nolak Mas Rizal gitu. Nah, terkadang gini Mbak, apa tuh namanya, udah ada perasaan ketakutan lebih dulu tuh. Kan itu belum dicoba aja udah merasa takut. Kayak yang lebih menakutkan itu ketika dicoba pas itu beneran ditolak gitu. Nah, itu takut saya tuh kayak ada apa tuh namanya, Apa tuh? tujuan jelek bunuh diri gitu. Oh. Nah, kan Patah hati. Iya, karena kan saya lihat beberapa teman-teman saya tuh ada gitu yang karena patah hati tuh terjun ke jurang, bunuh diri gitu. Saya nggak mau termasuk kayak gitu. Jadi udah pesimis duluan ya? Mas? Nah, iya. Yang lain barangkali ingin berpendapat tentang tentang Saya, Bu. oh, boleh Kak Hendra. Sebenarnya saya juga kadang takut juga gitu Bu, buat Mhm. mengungkapin perasaan ke perempuan tuh. Iya. Cuman dulu saya pernah gini Bu, saya tuh suka sama seseorang gitu kan. Daripada saya takut terus, ngapain saya takut gitu. Jadi pikiran saya itu jangan mikirkan yang jelek-jelek gitu Bu, bodo amat gitu. Jadi saya tuh pikirnya udahlah bodo amat gitu kan, daripada nggak mencoba sama sekali gitu Bu. Lebih baik mencoba Lebih baik mencoba daripada Oke. nggak sama sekali gitu. Jadi menurut saya sih harus ini aja Mas, berani gitu. Jangan Bodo takut amat ya. untuk mencoba. Nah, Jangan takut untuk mengungkapkan. Terus Kak Mungkin Hendra? ini sih Kak Rizal ya. Kan biasanya ya kalau misalkan suka sama seseorang itu kita juga bakal nyari tahu kan tentang orang itu. Nggak mungkin dong kayak cuma suka doang gitu ya udah. Nah kan biasanya ada temennya tuh. Nah bisa juga kita nyari tahu dulu tuh ke temennya kayak dia tuh gimana nih, apakah tadi kan kayak takutnya dia udah punya pacar. Nah kita bisa tanya dulu ke temennya dia tuh punya pacar atau belum, nyari tahu dulu. Nah kalaupun dia ada celah nih kosong misal, nah setuju pendapat dengan Mas Hendra ya, urusan ditolak diterimanya tuh belakangan, udah maju aja dulu, terabas aja dulu. Tapi kalau andai kan udah punya pacar juga terhadap Jangan siapa? dong, itu nggak boleh. Oh, Itu iya. udah jelas, itu kan udah jelas. Oh, jadi penting. Ini pendapat dari dua kubu ya Kak Rizal. Ini kayaknya topiknya sangat pas gitu karena ada kubu perempuan, ada kubu laki-laki. Jadi kita tahu perasaan tentang laki-laki seperti apa, di perasaan perempuan pun seperti apa kayak gitu. Sebelum kita lanjut, mau ice breaking dulu nggak? Boleh Bu, jangan ngantuk. Oke. Ibu punya satu permainan, bukan permainan ya. Maksudnya ibu punya satu ice breaking. Clue-nya itu hitung napas hitung. Paham? Itu nama situ. Kak Rizal hitung, Kak Hendra nafas, Kak Liha Hitung. hitung, Kak Labibah nafas. Nafasnya itu harus gitu. Paham? Jadi kalau misalkan ibu menunjuk Kak Hendra tadi di bagian apa? Nafas. Nafas. Jadi harus Kenapa? seperti apa? Ya ada suaranya gitu. Jangan pas ibu tunjuk Kak Hendra cuma kayak gitu, jangan kayak gitu. Itu bukan napas ya, gitu. Itu tahan napas dengan mangapnya aja. Paham nggak? Paham. Yang hitungnya? Yang apa itu ya? satu ini kan, jadi dua itu di Napas. Kosong iya gitu berarti. iya, dua itu digantikan oleh nafas. Oke.
Ini Kalina 3, nanti Kalina napas. Nanti ini 5 nafas. Iya. Harus gitu. Paham? Emang harus gitu ya? Iya kan? Sama suara Oke, yang Bapak. bukan. Ini ada suaranya. Senyamannya kalian aja nafas, tapi harus yang semangat gitu ya. Biar kalian itu membantu memecahkan masalah Mas Rizal itu semangat juga. Gitu. Kasihan nih Mas Rizal katanya takut Iya. ditolak, patah hati. Jadi kita harus membuat Mas Rizal semangat. Oke? Siap? Siap, Bu. Siap. 1. Loh, ulang banyak 3 ya ini. Kan harusnya Iya. Nanti ada yang nanti udah konsen belum kalau kayak gini? Oh, berarti acak ya? Acak ya? Iya. Nanti kalau misalkan ibu nggak acak, kalian nanti ngitung dong. Oh. Gitu. Kan kalau acak kan kalian harus Oh iya iya iya. Ready? Ya. Lagi ulang lagi kan, Bu? Ulang lagi. 1. Sesuai ini, sesuai Iya, iya. enggak, sesuai kan ini Mas Rizal 1 dapatnya. Udah pokoknya 1 nafas, 3 nafas. Oh, angkanya tetap. Angkanya tetap. Oh, berarti aku 3 tetap 3. Iya. Oh, apa dong tadi? Nafas. Mulai? Ya. Satu. Udah. Ada terus semangat. Mas Rizal. Iya, udah. Gimana semangat tadi? Ibu tahu kok Mas Rizal sedang patah hati, sedang galau, tapi dalam permainan ini harus semangat juga jangan Iya, tapi udah semangat. ini bentuk penghibur Mas Rizal. Iya, tapi lagi yang Oh, iya. Kenapa semangat tuh gimana ya? Iya, betul harus yang Bu, contohin. gitu. Oh, Bengek bukan nafas. Oh. Nanti yang hitungnya pun harus 1, 3 gitu. Jangan ketika melihat temannya nafas jadi 1, jangan gitu. Harus tetap semangat. Siap? Siap. Saya berubah aja, Bu. Nomor aja. Oh, berarti udah apa? Ini nafas aja. Ya, Bu. Keren, Bu. Tadi udah. Habis itu sangat ketawa lihat Mas Rizal gini. Mas Rizal sangat terhibur dalam ini. Udah ya? Mulai? Ya. Oke, Bu. Udah. Tarik nafas. Tarik nafas dulu Rizal. Udah. Kak Rizal tarik nafas dulu. Tarik nafas. Hembuskan. Udah. Kak Rizal. Kak Rizal tarik. Ayo kita nangis. Ayo kita tarik nafas bareng-bareng. Tarik nafas. Hembuskan. Kak Rizal udah bisa fokus. Belum, belum. Ganti aja tuh. Ganti apa? Ayo dong, masa gara-gara sedikit ini. Nanti masalah apa permasalahan Mas Rizal ini tidak terpecahkan. Kayaknya udah terpecah. Ya. Oke, kita satu kali lagi ya. Fokus. Ini tuh keren nih, ini yang nafas Ayo, berarti. ya. Tinggal aja doang yang keren. Boleh. Saya nafas. Ya. 2, 3. 3. Kok bisa sih? Satu. Angkanya Oh, iya. tetap. Iya, berarti kaji belum fokus. Fokus. Sekali lagi. Satu. Tiga. Kita berdiri. Oke. Udah fokus ya? Oke. Sudah ya, intinya ya. Nanti kita lanjut lagi. Oke. Tadi iya apa teman-teman yang lain kan sudah memberi pendapat nih Kak Rizal tentang permasalahan Kak Rizal tadi. Kak Labiba juga sudah memberi pendapat, Kak Aji pun sudah, begitupun Kak Hendra.
begitupun Kak Liha. Nah, menurut Mas Rizal nih, bagaimana tentang pendapat teman-teman Mas Rizal mengenai permasalahan Mas Rizal itu? Mungkin dari tadi apa tuh? Atau ada yang masih mengganjal? Ada yang mau beberapa dipecahkan? masukan dari teman-teman bisa saya simpulkan di antaranya sih yang pertama itu jangan takut untuk mencoba, dan yang kedua tadi dari Mas Adi saya bisa garis bawahi itu masa bodoh dengan keputusan terakhir itu yang saya apa tuh namanya dapat, mungkin nanti bakal saya coba gitu Bu. Cuman dari situ ada pertanyaan lagi Bu. Boleh. Nah tadi seperti yang tadi dari Mbak Lina kan, andai kan si perempuan tersebut sudah punya pacar, tapi saya udah tanggung, seneng banget gitu Bu. Apa disantet atau gimana? Oh, gitu. Jadi Kan ketika cinta ditolak bukan berarti kan tidak semuanya yang Mas Rizal ya. Apakah pihak perempuan mau jika disantet? Tidak kan? Takut. Ayo, siapa yang mau berpendapat tentang pertanyaan selanjutnya dari Mas Rizal? Kalau udah punya pacar Iya. Kalau punya pacar disantet pacar. jangan dong. Ayo, siapa yang mau berpendapat dulu? Kak Hendra barangkali dari pihak laki-laki dulu nih. Iya, kalau misalkan perempuan yang udah punya pacar bisa jangan nih Mas, jangan melakukan santet itu kan syirik maksudnya. Kita kembali lagi ke Mas, kita perempuan kita jangan dukun-dukun itu Mas, jangan sarannya juga. Kalaupun misalkan perempuan yang udah punya pacar, mungkin Allah tuh udah menyiapkan yang dapat ini dari dia. Iya. Jadi Mas juga tuh berpikiran positif aja ya. Ada lagi? Boleh kali ya. Pilihannya ada dua Mas. Yang pertama, tadi kan Kak Rizal bilangnya udah terlanjur seneng banget nih sama ini cewek gitu. Nah biasanya Mas, yang saya lihat kalau misalkan udah suka itu tuh ya udah tungguin aja putusnya. Kalau sabar, biasanya kalau suka banget tuh ya udah nanti juga putus. Kalau udah putus ya saya maju gitu. Berarti Nah sabar ya? pilihannya ada dua Mas. Yang kedua seperti yang Mas Adi bilang. Jadi daripada sakit nih Mas, sakit ngeliat dia punya cowok kan sakit sendiri, masih mending ya udah belajar move on aja. Dan Mas Rizal juga kan sekarang masih sekolah ya, jadi bisa lebih difokuskan ke kayak hal-hal yang lebih penting gitu Mas, kayak melakukan kayak lebih digiatin lagi belajarnya, atau mau ke mana gitu kan, karirnya masih panjang gitu. Yang terakhir kalau Bimo barangkali. Kalau aku setuju sama pendapatnya Mas Hendra. Mbak Hendra ya. Oke. Bisa Apa tuh? Menurut Kak Abibah pendapatnya Kak Hendra tadi itu seperti apa barangkali Oke, bisa mungkin dijelaskan jangan ulang? jangan bermain hal-hal yang gaib gitulah, karena satu kita membahayakan diri kita sendiri juga dan membahayakan orang lain juga. Belum tentu kita pakai dukun kita jadi juga kan nanti. Bagaimana Kak Rizal tentang pendapat teman-teman kelompok ini? Ya, Dapat dari disimpulkan kembali? sekian masukan dari teman-teman Mhm. sehingga saya merasa tercerahkan. Mungkin ya banyak, mungkin saya tinggal mencoba dengan tadi arahan-arahan dari teman-teman seperti yang sudah dijelaskan. Sudah terbuka Terbuka, pikirannya? ya. Sekarang paling udah pikirnya untuk membuat jadwal, untuk schedule untuk melaksanakan arahan-arahan ini. Oke. Sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan? Sebetulnya nanti konseling individu aja. Oh, boleh. Dilanjut di luar ini. Sebelum kita tutup, Ibu mau tanya nih. Kan tadi Kak Rizal itu mempunyai permasalahan dalam pribadi ya, dalam percintaannya. Sebelum melaksanakan konseling ini, dari 0 sampai 100 itu kira-kira permasalahan Mas Rizal, menurut Mas Rizal berapa puluh persen? Di angka 99. Oh, di angka 90. Jadi sangat tinggi ya gitu. Makanya berarti teman-teman memilih permasalahan Mas Rizal itu sudah sangat tepat ya. Misalnya sudah di angka 99 gitu. Lalu setelah mengadakan konseling kelompok ini, kira-kira tadi kan sudah
teman-teman kan sudah memberi pendapat nih, terus Mas Rizal juga sudah menyimpulkan tentang pendapat teman-teman yang lain. Kira-kira setelah ini tuh menurut Mas Rizal sudah berapa persen? Apakah masih tetap atau menurun atau malah meningkat? Menurun menjadi 50%. Oh, 50%. 50%. Jadi sangat drastis ya, dari 99 sampai 50%. 50% ke bawahnya kan tinggal pelaksanaan aja dan penyekabilan hati gitu mental. Seperti itu. Ya, karena tadi sudah disimpulkan, Mas Rizal sudah menyimpulkan permasalahannya dari pendapat teman-teman sekalian. Sepertinya untuk konseling kelompok kali ini Ibu cukupkan ya. Nanti kita buat schedule lagi minggu depan, berarti permasalahan Kalabiba ya yang akan dibahas. Nanti Ibu meminta waktu teman-teman semua untuk hadir dalam konseling kelompok untuk menyelesaikan, membantu memecahkan permasalahan yang dialami Kalabiba tadi. Oke. Mungkin itu saja yang Ibu berikan tentang layanan konseling kelompok ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tadi kan dari awal sudah doa, silakan ditutup oleh doa kembali. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan ini, mari kita tutup dengan doa di dalam hati masing-masing. Doa selesai.